definisinya? Antenatal care. Itu Kontrol kehamilan. Kalau buka apa itu? nanti aja YouTube lah. Itu apa namanya? Singkatannya. Antenatal care. Jadi ANC itu pemeriksaan kehamilan. Minimal berapa kali? Ibu hamil wajib periksa hamil. 5 sampai 6 kali. 6 kali. Minimalnya 6 kali. Dulu tak sebelum tahun 2020 itu minimalnya 4 kali. Sekarang diganti jadi 6 kali. 6 kali itu di trimester 1 ada TM 2 kali. Tiga. 1 kali, TM 3-nya 3 kali. 3 kali. Nah, kalian nanti kan fungsinya lulus jadi dokter umum di fase 1 ya. Nah, nanti harus ketemu, jadi ibu hamil itu wajib ketemu dokter, entah itu dokter umum atau dokter spesialis 2 kali. 1 di trimester 1 ini sama 1 di trimester 3. Jadi kalau di daerah nanti ya nanti ketemunya ke kalian entah itu di klinik apa Pratama atau di fasilitas puskesmas gitu ya. Itu wajib ketemu sama dokter umum. Nah, waktu ketemu sama dokter umum ya kamu kan melakukan pemeriksaan yang mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang sampai diagnosisnya tadi ya. Itu untuk pasti bidannya pasti akan konsul ke kamu. Jadi kalau di puskesmas kan di KIA ya, di poli KIA-nya. Nah, setiap kali ketemu kalian atau setiap kali ANC itu wajib memenuhi 10T. Tahu nggak 10T itu apa? Timbang berat badan, tinggi badan. T-nya timbang berat badan dan tinggi badan Tinggi ya. badan. Nanti kan tahu BMI jadinya ya karena obesitas atau kek ya malnutrisi itu penanganannya beda. Terus habis itu Tekanan darah. ukur tekanan darahnya ya. Terus Lila ini status ya, gizi. lila itu apa? Lingkar atas. Diukurnya di mana? Di 3 jari 3 di bawah. bawah dada sini. Kiri apa kanan? Bebas kiri atau kan? Ya pokoknya yang tidak terpakai sebenarnya, yang lebih Tidak dominan. Kalau dia dominannya kanan ya kiri, karena kan pembentukan massa otot kan pakai ini. Jadi itu untuk mengukur status gizinya. Normalnya berapa? 20. Harusnya di atas 23,5 cm. Normalnya kalau kurang dari itu berarti kek ya, kurang energi kronis. Jadi perempuan-perempuan sebelum menikah harus dicek ya lingkaran atasnya apakah masuk termasuk kek atau enggak. Terus habis ukur lila TFU. TFU apa itu TFU? Tinggi fundus fundus utari. Utari. Terus habis itu yang keempat Presentasi jam. ya itu ya kita lakukan Leopold itu ya Leopold sama DCC itu ya. DCC sendiri kayak gini. Leopold itu kita dari Leopold bisa tahu apa namanya ini presentasi janin ya dari Leopold dan DCC itu tadi ya. Dari Leopold kita bisa tahu presentasi janin dan juga kita melihat DCC-nya. Terus habis itu imunisasi tetanus. TT. TT. Imunisasi TT itu apa? Tetanus. T-nya satunya apa? Ini Tetanus toksoid ya, tetanus toksoid. Jadi sebenarnya kalau kita imunisasi waktu balita kita lengkap, nggak usah imunisasi TT nggak apa-apa. Kan waktu balita kita dapat DPT toh, difteri, pertusis sama tetanus. Kalau itu lengkap, sak boosternya aman, nggak usah diimunisasi lagi nggak apa-apa. Cuman masalahnya kadang-kadang di daerah itu nggak ngerti apakah sudah diimunisasi apa enggak gitu ya. Akhirnya di catch up lah semua wis, akhirnya di imunisasi program sebelum hamil seharusnya ya. Jadi waktu menikah tuh biasanya dikasih TT, ada 4 kali booster ya, 4 kali suntik TT. Misalnya sampai dia akhirnya menikah hamil belum di TT, ya kita bisa melakukan imunisasi TT itu waktu hamil. Jadi waktu hamil di imunisasi TT nggak apa-apa, aman ya. Di waktu hamil kita bisa sampai 2 kali TT ya. Terus habis itu, habis TT apa? Tablet besi. Ya, tablet FE, nya tablet FE ya. Zat besi. Terus habis itu apalagi? Tes lab. Tes lab, ya, tes lab dan USG ya, penunjangnya ya.
ini sesuai dengan kasusnya apakah ibunya itu anemia apa gitu ya. Terus terakhir temu bicara ya, konseling maksudnya KIE. Oke. Nah jadi setiap kali kalian ini ANC harus memenuhi 10 T itu. Nah karena nanti kalian waktu ketemu sama ibu hamil itu ada bubupinnya mesti kan, ada nama. Pernah tahu nggak bukain? Tahu. Nah itu harus diisi setiap kali melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, termasuk dokter kalian nanti kan apa kalian menemukan apa, TFT-nya berapa, terus USG, lab itu kalian terus tanda tangan namanya. Nah yang perlu diingat kalau obstetri ibu dan anak itu berbeda sama yang lain. Kalau misalnya yang lain nih, misalnya penyakit dalam atau stroke meninggal ya sudah kan sampai situ aja meninggal ya, pokoknya nggak ada malpraktek gitu ya. Tapi kalau ada ibu dan anak nggak sampai situ, mungkin ibunya meninggal atau anaknya meninggal, pasti ada audit namanya, audit maternal perinatal AMP. Jadi semua yang berhubungan dengan ibu hamil itu akan diaudit, dipanggil sama Dinkes. Jadi dilihat buku filmnya ini siapa yang di sini. Oh ketemu sama bidan ya, pernah ketemu sama bidannya dipanggil. Terus dokter umum siapa dipanggil, dokter obstetrisnya siapa, itu dipanggil semua. Nggak membicarakan siapa yang salah, cuman kira-kira ada di mana nih prosesnya yang bisa dibenahi intinya gitu. Jadi nggak berhenti sampai situ kalau meninggal, karena memang kan ibu dan anak itu suatu ini ya indikator apakah kemajuan dari negara itu bagus apa enggak itu dari kematian ibu dan anak. Jadi begitu ada satu yang meninggal ya pasti akan di-audit terus. Nah kalau kita mulainya, kalau pemeriksaan kan berarti mulai dari anamnesis kan ya. Yang pertama anamnesis karena kita berbicara dengan ibu hamil berarti anamnesisnya anamnesis obstetri. Ya pasti ditanya setiap kali ketemu kan, Bu ada keluhan apa kan mesti gitu ya, keluhan utama itu wajib kan. Terus yang wajib juga kalau obgyn itu mesti nanya HPHT itu apa ya? Hari pertama, hari terakhir. Jadi kalian harus tanya, Bu mens terakhirnya kapan? Kalau biasanya pasiennya ngomong 15 Februari gitu ya, dikonfirmasi ulang 15 Februari itu hari pertama mensnya apa hari terakhir. Yang kita pakai adalah yang hari pertama. Dari HPHT kita bisa menentukan namanya taksiran persalinan atau HPS, taksiran persalinan atau hari perkiraan lahir. Pakai rumus apa? Nigel. Tahu ya? Apa itu rumus Nigel? Yang nggak tahu ya nanti baca lagi ya, kalau di harus ini kuliahmu nggak selesai ya. HPHT, terus habis itu riwayat persalinan. Ini penting ya, apakah keguguran, pernah operasi, apalagi normal, vakum dan sebagainya. Terus riwayat menikah, ya pernikahan keberapa kan bisa menikah ketiga kali dan sebagainya. Terus sama riwayat penyakit dahulu, ada kencing manis, hipertensi, asma, sama riwayat penyakit keluarga seperti biasa. Nah, setelah anamnesis obstetri selesai, masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini kita mulai dari vital sign dulu ya, keadaan umum sama vital sign-nya ya, KU sama vital sign. Vital sign itu berarti tensi, nadi, RR, suhu, saturasi misalnya masuk ke sana. Terus sama tambahan ada namanya berat badan tadi ya, berat badan, tinggi badan, ya lila. Itu lila ini diukurnya awal aja, awal hamil datang itu diukur lilanya, seterusnya nggak usah. Kalau BP tiap kali tinggi badan kan 1 kali aja lah, mesti sama, masuk ada bisa rendah gitu ya. Jadi BP-nya tiap kali ANC ditimbang gitu ya. Terus habis itu baru masuk ke status umum atau generalis. Maksudnya head to toe, maksudnya mulai dari kepala, leher, torak, abdomen, ekstremitas itu dicek semua. Ada anemia apa enggak, itu konjungtivanya, iterus apa enggak, terus ada pembesaran tiroid atau enggak, kan bisa hipertiroid ya. Ibu hamil bertiroid bisa. Terus habis itu goiter kan bisa. Terus habis itu toraknya, jantung paru itu harus kalian dengerin pakai stetoskop. Sempatkan begitu, 1 kali aja kan ketemu awal itu kamu sempatkan waktu kamu ketemu tuh dicek toraknya, karena banyak yang ibu hamil yang
jantung bawaan itu sampai akhirnya dia nggak ketahuan ya kalau dia ada penyakit jantung bawaan, sampai remaja terus akhirnya menikah terus hamil. Nah kalau hamil dengan penyakit jantung bawaan, beban jantungnya makin berat ya, resiko meninggal pada saat kehamilan itu tinggi banget ya. Seenggaknya kalau kalian dengar suara jantungnya itu ada murmur, ada galop, S1, S2 nya gimana gitu ya, kok nggak lubduk, harusnya lubduk. Kalau nggak lubduk nih coba deh kamu tulis ada penyakit jantung, tanda tanya, terus dikonsulkan kan gitu, dirujuk. Nanti perkara misalnya aman kan nanti dirujuk balik gitu. Seenggaknya kalian sudah aware sama itu ya. Mulai banyak soalnya ya ibu hamil dengan penyakit jantung bawaan meninggal gitu ya, meninggalnya karena penyakit jantung bawaan saat hamil, PSD, ASD. Terus abdomen sama ekstremitas, mungkin ada edem. Kalau edem kan resiko ke preeklamsi misalnya ya. Habis itu baru masuk ke status vokalis, karena kita membahas obstetri ya, berarti status obstetri. Nah, status obstetri ini mulai yang pertama adalah Leopold ya. Leopold ada berapa nih? Ada Empat. Empat ya, 1, 2, 3, 4. Leopold ini baru bisa dikerjakan kalau usia kehamilannya di atas 24 sampai 26 minggu. Kalau misalnya di bawah itu ya masih belum kerasa ya, karena rahimnya masih belum kecil. Misalnya usia 2 bulan kan belum besar ya rahimnya. Jadi di atas usia kehamilan, bukan usia kehamilan yang 24 sampai 26 minggu baru dilakukan ya. Leopold 1 apa? tinggi fundus Tinggi uterus. fundus. Ya, FU dulu pakai meteran, nanti kita cek bareng-bareng sana hands-on-nya ya. Terus habis itu, habis FU menentukan apa? 21 menentukan bagian janin yang ada di Atas. fundus ya. Menentukan bagian janin yang ada di fundus uteri. Janin yang ada di fundus itu apa? Apa bokong, apa kepala gitu ya. Kalau level 2 Bagian samping kanan kiri. menentukan bagian janin yang ada di samping kiri kanan uterus ya kan, kiri kanan ibu maksudnya ya, kiri kanan uterus. Terus yang ketiga, level 3 Presentasi janin. menentukan bagian terendah janin. Bagian terendah itu maksudnya yang terendah itu di sintesis, yang bagian bawah itu sama namanya terendah gitu. Bagian terendah janin apakah kepala, apakah susang, bokong ya. Terus level 4 Sudah PAP masuk PAP atau belum? ya sudah masuk pintu atas panggul atau belum. PAP itu pintu atas panggul atau belum ya. Nah nanti dari hasil Leopold kalian tahu nih, oh ini presentasinya kepalanya di bawah, berarti dia letak kepala ya. Kalau presentasinya yang di bawah bagian rendahnya bokong, berarti dia letak susang gitu ya. Jadi dari Leopold kita bisa tahu presentasinya janin itu apa. Dan dari Leopold kita bisa tahu juga nih untuk mendengarkan DJJ. Kan misalnya kepalanya di bawah, bokongnya di atas, punggungnya di sebelah kanan, berarti kan kita dengerinnya di sebelah kanan, nggak mungkin di sini dong kan ya. Jadi habis dari Leopold kita menentukan DJJ-nya. DJJ, detak jantung janin. Normalnya berapa deh? 120 sampai 160. 120 sampai 160. 160 kali per menit ya. Nah DJJ ini dihitung dalam waktu 1 menit. Kita bisa ngitungnya pakai stetoskop. Ini pakai ini zaman dulu banget ya. Tapi yang sekarang itu kita bisa pakai Doppler yang ada bunyinya gitu, yang bisa kita dengarkan langsung, apa ibunya juga bisa langsung dengar. Tahu nggak? Tahu. Oh ya, Doppler itu duduk-duduk gitu. Nah yang Doppler ini juga ada dua, ada yang ada layarnya, ada yang enggak. Yang ada layarnya langsung tertulis tuh angkanya 145 gitu ya. Udah itu yang kita tulis biasanya ya. Tapi kalau nggak ada angkanya ya berarti kita harus ngecek kan, harus dihitung selama 1 menit. Ya. Jadi ngitungnya bisa pakai cara ini. Ada yang ngitung lagi pakai cara ini. Ini untuk supaya tahu aja ya. Ngitungnya ada yang gini. 12. Maksudnya apa ini? Ini tuh kita hitung 5 detik pertama, terus 5 detik keduanya istirahat, hitung lagi 5 detik ketiga, 5 detik keempatnya istirahat,
5 detik ke 5-nya kita hitung lagi. Misalnya nih harus pakai jam ya berarti ya. Misalnya dari 12 ke 1 itu kan detik pertama nih kita dengerin ada berapa kali dalam 5 detik itu ya. Normalnya biasanya 12 ya. 12 terus habis itu dari 1 ke 2 kita berhenti nggak dengerin. Terus habis itu dari 2 ke 3 kita dengerin lagi. Jadi itu maksudnya 5 detik pertama dihitung, terus istirahat, terus hitung lagi. Kenapa kok seperti ini? Biasanya sih memang saya sih lebih suka yang ini, cuma memang ribet kan, karena harus menghitung juga. Karena kalau yang ini tuh kita bisa tahu regularitasnya irama jantungnya. Ada aritmia juga, jadi aritmia itu bukan untuk yang dewasa aja. Janin juga bisa terjadi aritmia pada penyakit-penyakit bawaan pada jantung janin. Nah misalnya nih kita ketemu nih 12, 8, 10. Mungkin kalau dihitung, ini kan kalau dihitung kan dijumlah terus dikali, kan ini 15 detik dikali 4 kan gitu aja, jadi ini nanti hasilnya ya bisa 1 menit. Nah kalau ini mungkin kita hitung bisa 1 menit, tapi ternyata nggak reguler kan, 12, 8, 10 kan. Biasanya sih kita nggak terlalu jauh bedanya 1 atau 2 berarti ya 12, 11, 10 ini mungkin masih nggak apa-apa, tapi kalau yang sampai jauh gini mungkin ada sesuatu. Saya sih lebih suka ini, tapi nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya. Biasanya kalau karena sudah pakai Doppler ya biasanya langsung tertulis angka ini cuma kalian tahu aja. Terus habis DJJ kita ngomong his itu apa? Kontraksi. Nah, kontraksi uterus ya. Nah, kontraksi uterus itu kita ceknya di bagian fundus. Jadi tangan kita letakkan di fundus, nanti kita hands on juga fundus. Kita hitung selama 10 menit, 20 menit. Ada berapa kali? Berapa kali his dalam 10 menit dan lamanya berapa detik. Biasanya karena kita ngomong impartu berarti kan sedang mau melahirkan kan gitu ya. Biasanya sih hisnya yang ada tuh ada 2 sampai 3 kali his dalam 10 menit. Lamanya masing-masing his itu biasanya 40 sampai 60 detik. Jadi kita di fundus tuh di bagian atas tuh di fundusnya kita cek tuh dalam 10 menit berapa kali dia tegang. Kalau jadi his itu kenceng gitu ya, kenceng gitu kayak batu itu pasti kerasa. Kalau lagi nggak kenceng ya lembek. Itu C ya, his. Terus yang terakhir VT, pemeriksaan dalam. Nah, VT ini beda antara TM1 sama TM3. Kita kan mau lahirannya TM3 ya. Jadi VT-nya di TM1, trimester 1 sama trimester 3 itu beda. Misalnya, kapan kita harus VT? Kan nggak semua pasien kita VT ya, Dek. Nanti semua pasien di VT semua. Oh, itu dokter yang itu di VT terus ada dong viral nanti ya. Semua di VT ya kan, diperiksa dalam semua. Nanti kesannya kayak dokter yang suka periksa dalam gitu ya. Karena soalnya lagi banyak viral. Nah, terus yang di VT itu kalau ada keluhan, misalnya di trimester 1 dia keluhnya, dok saya ngeflag, saya telat haid, terus saya ngeflag sekarang. Nah, berarti kan harus ada perdarahan kan di trimester 1, maka kamu harus VT. Untuk membedakan apa kalau perdarahan di trimester 1? DD-nya apa? EKT, abortus, sama pola. Ya, untuk membedakan 3 itu ya. Nah, caranya kalau VT di trimester 1 itu seperti VT-nya kita lakukan pemeriksaan ginekologi. Jadi pakai pemeriksaan di manual. Jadi tangan kiri dan tangan kanan kita dipakai semua ya. Apa yang dicari VV itu vulva vagina ya. Fluxus ada apa enggak, fluor, kemudian ada apa enggak, terus ada massa apa enggak ya di bagian vulva vaginanya. Terus T itu porsio ya, di porsio cervix. Terbuka atau tertutup ya. Kalau terbuka terapkan jaringan berarti kan abortus, kemungkinan inkomplit dan itu ya ada terapkan jaringan. Ada nyeri goyang apa enggak? Kalau ada nyeri KT. Terus CU corpus uteri. Kalau corpus uterinya membesar apa enggak? Misalnya dia harusnya usia 2 bulan tapi kok membesarnya sampai setinggi pusat.
berarti kemungkinan Molar. misalnya melebihi usia hamilnya kan. Terus adnexa AP dextra sinistra, adnexa parametrium ini ya, adnexa parametrium dextra sinistra, ada massa apa enggak. Jadi kiri kanannya kita periksa ada nyeri apa enggak. KET tergantung di mana pecahnya, di kiri atau di kanan. Nah kalau nyerinya di kanan ya berarti kemungkinan dia pecahnya di kanan. Kalau CD kafum 12, kafum 12-nya kalau KET menonjol. Kalau enggak KET ya normalnya cekung dia ya. Ini VT trimester pertama. Jadi pasti ngomongnya gini. Kalau di trimester ketiga orang sudah mau lahiran, nggak pakai ini, beda VT-nya ya. Apa yang harus kita lakukan cari di trimester 3 yang mau lahiran itu satu, pembukaan, dilatasi ya dalam bahasa ini dilatasi atau pembukaan. Bu, buka berapa gitu kan ya? Pembukaan ada berapa pembukaan? Ada Pembukaan sampai 1 sampai 10. 1 sampai 10 Senti. Yang kita cek itu cervixnya ya deh, yang membuka sama menipis itu cervix. Jadi pembukaan tuh pembukaan cervix maksudnya ya. Yang kedua penipisan, penipisan atau effacement, penipisan atau effacement, effacement cervix. Dalam apa itu dalam cervix effacement? Dalam persen ya, 0 sampai 100%. Terus yang ketiga kita cek nih bagian terendah janinnya apa. Terendah janin apa kepala, teraba kepala kan beda ya, teraba kepala sama bokong kan beda. Kalau kepala keras, nah itu bisa kita konfirmasi juga hasil Leopold kita konfirmasi sama ini. Harusnya Leopold kita kepalanya di bawah, lah kok ini kok VT-nya kok empuk gitu ya. Yang mana yang salah gitu ya, Leopoldnya apa VT-nya. Oke, terus habis itu selaput ketuban. Selaput ketuban masih utuh alfa sudah pecah. Ya, positif apa negatif? Kalau negatif misalnya ibunya mengeluh keluar cairan. Oh, mungkin KPP nih, kamu buktikan kan. Ini selaput ketubannya kayaknya masih utuh, tapi kok ada cairan yang mengalir. Dibuktikan pakai kertas lakmus namanya. Karena bisa jadi bukan ketuban, jadi kemudian atau cairan vagina. Lakmusnya kalau ketuban itu berubahnya warna apa ya? Biru. Biru kenapa? Lebih basah. Jadi karena ketuban itu sifatnya basah, maka dia lakmusnya akan berubah jadi warna biru B basah ya, biru B basah. Kalau cairan vagina atau keputihan dia sifatnya asam merah gitu ya. Oke, terus yang kelima ini apa? Penurunan bagian terendah janin. Nah, penurunan ini biasanya kita ngomongnya pakai Hodge ya. Hodge ada berapa tahun nggak? Ada. Pernah dengar nggak? 4, Hodge 1 sampai Hodge 4. Tapi Hodge itu biasanya kita pakai di bagian center timur ya. Biasanya kalau yang UNER ke timur itu biasanya pakai Hodge. Tapi kalau di UI bagian barat kita pakainya biasanya station. Jadi Hodge sama station itu sama-sama mengukur penurunan keterangan janin. Kalau station itu 0, ada +1, -1 sampai +5, ya beda ya. Jadi kalian nggak boleh bingung ya, sama aja. Hodge station 0 itu sama dengan seperti Hodge 3. Nah, oke. Terus ada satu lagi sebenarnya namanya denominator. Cuman ini agak susah untuk melihat denominator. Jadi denominator itu bahasa Indonesianya penunjuk. Artinya untuk menentukan apakah memang ini kepala apa bokong. Jadi oh ini kepala nih, benar-benar kepala. Kalau kita teraba misalnya bumbung kecil, bumbung besar, ya. Kalau teraba sakrum berarti dia benar-benar bokong. Kalau teraba mentum dagu berarti dia letak muka. Gitu. Tapi angel untuk denominator ini. Saya aja baru bisa setelah lulus PPDS. Jadi susah ini ya. Jadi nggak usah. Yang penting kalian nomor 1 sampai 5. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain? Ini sudah harus tahu dulu, biar nggak bingung sampai ke sana ya. Jadi yang dicek waktu pemeriksaan fisik, Leopold, DJJ, GIS, sama VT, pemeriksaan dalam. Itu pemeriksaan fisik, karena kita bahas ANC ya.
Yang ketiga, habis pemeriksaan fisik berarti pemeriksaan penunjang. Penunjang. Baik itu lab maupun USG. USG. Lab ya darah lengkap, urin lengkap, gula darah, triple elimination ya, HIV, HPSAG sama Sipilis. Sipilis. USG di trimester 1 kan kamu di trimester 1 sama TM3 kan ketemunya kalian kan. Kalau di TM1 untuk menentukan apakah hamil atau tidak, beneran hamil apa enggak nih, dia pasiennya mengeluh telat haid, aspeknya positif, belum tentu positif loh ya, jadi harus dicek hamil apa enggak. Kalau memang dia hamil, hamilnya intrauterin apa enggak, intrauterin atau tidak. Jadi untuk mengkonfirmasi ini apakah KIT apa enggak gitu ya. Terus habis itu untuk menentukan usia kehamilan sama taksiran persalinan. Nah, kalau di TM3 kita untuk menentukan usia kehamilannya ya, terus habis itu sekaligus taksiran persalinan juga bisa. Di TM3 ini kita juga menentukan letak janin, jadi konfirmasi letaknya. Kalau di sini lopot sama VT-mu kepala ya, misalnya USG-nya kepala gitu. Habis itu letak janin, terus habis itu untuk menentuin DJJ juga bisa di sini. Terus habis itu TBC, berat bayi maksudnya, taksiran berat janin. Terus letak plasenta sama ketuban. Nah, kalian harusnya sudah punya boleh kompetensi untuk melakukan USG obstetri dasar. Harusnya udah lulus tuh, harusnya udah bisa sebenarnya, cuma memang kurikulumnya belum ada, jadi harus habis lulus perlu latihan lagi. Di puskesmas sama klinik Pratama itu sudah ada USG-nya nih. USG di mana Indonesia itu, di puskesmas Indonesia itu sudah ada USG-nya, dan itu bisa dipakai oleh dokter umum. Sekarang udah anu banget, memang sudah harus melakukan USG obstetri, jadi dokter umum dia wajib harus bisa ya. Nah, setelah itu habis pemeriksaan penunjang, anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, baru kita masuk ke diagnosis. Nah, diagnosisnya obstetri itu beda deh sama diagnosis yang lain. Kalau penyakit dalam atau saraf, stroke, infak gitu aja kan, atau hipertensi kronis, DM tipe 2, udah gitu aja ya. Kalau diagnosis obstetri panjang nih, pakai sistem GPA. Nah, dengar nggak? Gravida, partus, sama abortus. G-nya itu apa? Gravida. Dia hamil ke berapa sebenarnya? Kalau P? Partus. Partus Waktu. parah. Oh, parah. Ini parah. Maksudnya dia pernah hamil dan melahirkan berapa kali? Bukan partus. Kalau partus itu sedang melahirkan. Ini partus. Oh, aku lagi partus. Sik, tunggu sebentar, aku lagi partus deh. Aku lagi ngejakan persalinan. Jangan salah ya, kadang-kadang ini salah nih orang-orang nganu ini nih. Apa ya kemarin tuh ya? Osoka. Aku tanya, Dek ini sudah infarto apa belum? Belum. Kenapa? Ya soalnya para 0 di partus 0. Hah? Partus 0? Maksudnya gimana? Ini infarto, nggak lengkap sudah bukan infarto. Ya jelas ya. Makanya salah. P-nya itu bukan partus, tapi para itu melahirkan berapa kali. Nah, kamu sudah pernah hamil dan melahirkan berapa kali, termasuk abortus tuh termasuk ke para. Jadi kalau sistem ini ya, nanti ada beberapa model. Saya lebih suka yang ini. Ini itu sistem apa namanya ya? Jadi di belakangnya P ini ada 4 0. 0 yang pertama itu singkatannya apa ini ya? Apa? Yang sini 0 pertama itu namanya aterem. P preterem, 0 kedua itu preterem. A ini abortus. Hanya hidup. Nanti ada ini ya, saya kasih apa tuh contohnya. Jadi aterem itu berapa kali dia melahirkan yang aterem. P itu berapa kali dia melahirkan prematur, berapa kali dia abortus, dan anak hidup yang sekarang tuh berapa. Nih. Ada yang ini sistemnya GP langsung A gitu ya, A-nya abortus, gravida, para, abortus, ada juga nambahin H hidup. Apa bedanya nanti kan? Ini untuk diagnosisnya dulu ya. Jadi gravida, para, terus disambung dengan UK. UK itu usia kehamilan.
kita usia kehamilannya nggak ngomong dalam bulan tapi dalam Minggu. ya. Terus THIU itu tunggal hidup intrauterin. Tunggal hidup. Jadi ini kehamilan tunggal, Di bukan dalam kehamilan uterus. kembar. Kan ada kembar, gemeli, ada triplet, ada kembar 3, kembar 4, kembar 5 kan bisa ya. Ya. Tapi normalnya kan kehamilannya tunggal. Jadi tulisannya tunggal hidup intrauterin. Kalau misalnya dia IUFD itu meninggal di dalam intrauterine fetal death, berarti ya tunggal IUFD. JJ-nya nggak ada gitu maksudnya. Kalau kembar gimana? Ya tulisannya G, gemeli, kembar 2 ya. Gemeli hidup intrauterin. Kalau salah satunya meninggal, gemeli hidup IUFD. Kalau dua-duanya meninggal ya gemeli IUFD, ditulis semua IUFD. Yang namanya diagnosis ya. Kenapa kok ada intrauterin? Karena ada extrauterin. Bukan hanya KET tapi kehamilan abdominal. Bisa sampai bertahan sampai 6 bulan, 7 bulan. Dia implantasinya di omentum, jadi lebih besar. Jadi sampai bertahannya bisa lebih lama. Ada itu kehamilan abdominal. Makanya kenapa di sini kita ngomongnya intrauterin. Ada ibu ini. Ini nyambung ya. Nyambung betul. Jadi setelah gravida, para usia kehamilan, tunggal hidup intrauterin, terus letak janin. Nah, letak janin ini kamu dapat berdasarkan Leopold, pemeriksaan fisik dan dari USG-nya. Misalnya letak kepala ya tulis letak kepala, letak sungsang, letak lintang gitu ya. Terus infartu atau tidak. Dari mana tahunya infartu ya? Dari pemeriksaan fisik juga ya, bukaan berapa gitu ya. Infartu ada berapa? Infartu ada berapa kalanya? Ada Empat. 4. Nah, ini yang kamu tulis di sini. Nah, tulis di sini. Kalau kala 1 ada berapa? 2. Ya, 2 fase ya. Ya. Fase aktif dan laten. Laten itu sama fase aktif. Laten itu berapa bukanya? 1 sampai 1 sampai 3. 2 sampai 3. Aktif. 4 sampai 10. 9. Udah kita ngomong bukaan 9 aja ya. Karena kalau kamu ngomong 4 sampai 10 nanti DM itu juga padahal sudah selesai DM. Stase objin tinggal ujian ya, ujiannya. Pembukaan sudah lengkap, mau nolong partus loh ujiannya, ujian APN ya. Ujian APN kan asuhan persalinan normal ya, gitu ya. Ujian cara melahirkan. Nah, secara logika aja berarti kan pembukaannya udah lengkap, berarti kan harusnya udah infartu kala 2. Itu enggak ditanya diagnosisnya gimana deh? Infartu kala 1 fase aktif. Ada juga yang gini, infartu kala 2 fase aktif. Lah, kala 2 kok fase aktif itu DM loh. Mbak aku bingung yang salah. Dosennya apa? Jadi ini ya nggak boleh salah ya. Fase aktif itu 4, bukan 4 sampai pembukaan 9. Kalau kala 2 itu pembukaan lengkap 10 cm maksudnya lengkap itu ya. 10 cm sampai bayi lahir. Oke. Kalau kala 3 atau kala uri dari bayi lahir sampai plasenta lahir. Jadi itu tuh suatu proses sih. Kala itu prosesnya, waktunya. Sampai plasenta lahir kan waktunya kalau kala 3 maksimal berapa menit? 30 menit, Nah, kurang maksimal dari 30 30. menit ya. Baru kita sebut dia retensio plasenta. Jadi kala itu adalah sesuatu bukan langsung dudut-dudut gitu, maksudnya dia adalah suatu proses waktu gitu. Kalau kala 4 dari plasenta lahir sampai 2 jam Dua pasca jam lahir. postpartum. 2 jam PP itu 2 jam postpartum, bukan jam postprandial ya. 2 jam postpartum. Nah, pada kala 4 kita lakukan apa? Observasi. Apa yang diobservasi? Apakah ada perdarahan? Perdarahan, Vital sign ibu. vital sign. Nah, dari awal. Kalau saya tuh sukanya dari awal biar nggak kelupaan ya. Observasi mulai dari awal, pasti vital sign, ya tekanan darah dan sebagainya itu ya. Terus habis itu TFU, kontraksi uterus, baru fluxus ya, perdarahan ada apa enggak, biar nggak kelupaan. Jadi mesti saya sukanya nurut dari atas. Oke, terus ini ya, kalau tidak ada infartu ya misalnya nggak ada pembukaan berarti kan tidak infartu, tulis ya. Kalau infartu buka 3 berarti infartu kala 1 fase laten. Kalau pembukaan lengkap berarti infartu kala 2. Oke. Kalau sudah lahir terus dia retensio plasenta ya gitu, infartu kala 3 retensio plasenta. Oke.
gitu ya. Oke, terus habis infartu baru habis itu komplikasi ibu deh. Komplikasi ibu misalnya ada DM, ada hipertensi, ada asma, masuk sini semua preeklamsi, masuk sini ya. Terus komplikasi janin. Komplikasi janin misalnya fetal distress, tali pusat menunggung gitu ya. Itu masuk sini. Plus TBC terakhir TBC taksiran berat janin berapa gram. Panjang dong. Nah ini prosesnya nggak cuma gitu aja, pasti ini harus tulis lengkap. Ya, setelah pemeriksaan kan kamu harus periksa semua, tinggal nulis misalnya di ARC kayak buku kuping gitu ya, kamu lihat prosesnya apa. Nah ini sekarang contoh ya, misalnya dia sekarang hamil ke-6, pernah lahir ateran 2 kali, pernah lahir prematur 1 kali, pernah keguguran 2 kali, anak hidupnya sekarang 1. Gimana ngomongnya? G yang berapa? 6. B yang ateran berapa? 2. Prematur? 1. 1. Oh, Abortus? 2. Anak hidup? 1. Apa itu tadi? Iya. Kalau pakai yang ini GPA ya, gravida 6 toh? 6. Nah, P ini ateran sama preteran jadi 1. 3. A-nya abortus 2. 2. Tapi kalau kayak gini kita nggak tahu kan anak hidupnya berapa. Nah, ini anak hidup tuh maksudnya yang sekarang hidup saat dia hamil sekarang nih yang hidup berapa? Udah lah Ya, bisa jadi meninggalnya pas waktu habis lahir meninggal ya bisa, atau misalnya sudah 10 tahun DBD terus meninggal ya bisa. Nanti itu di riwayat anamnesis, riwayat persalinan ya. Terus bisa pakai ini karena ini nggak representatif untuk anak hidupnya berapa sekarang, akhirnya ada yang nambahin GPAH itu G3, A2, H-nya itu hidup 1. Ini sama aja, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Biasanya UNER itu pakai yang apa ini, center UNER. Kalau yang di luar Jawa bisa pakai GPA ini atau pakai Kalimantan biasanya pakai ini LAM GPAH. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, cuman saya ngasih tahu aja kalau kalian ditempatkan internship dimanapun jangan bingung sama ini, sama aja ini. Tapi saya pribadi lebih suka pakai yang ini. GPA. Nah, kenapa? Orang kan bisa keguguran 5 kali atau misalnya dia preteran 5 kali, langsung bisa tahu kan? Misalnya dia G6 tapi dia preteran nih bolak-balik, nggak ada anak hidup. Nah kita kan bisa tahu dari diagnosisnya langsung. Oh berarti sekarang itu preterannya 5 kali, nggak ada anak hidup. Berarti yang hamil ini tuh hamilnya resiko sangat tinggi. Berarti kita harus benar-benar mulai dari awal itu diperhatikan ya, gitu. Karena bisa jadi berulangan gitu. Saya sih lebih suka yang apa? Karena dari langsung tahu, udah tahu nih ini resiko tinggi apa enggak. Tapi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, boleh semuanya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya kondisi dengan IUFD dokter, yang kematian janin itu apakah itu termasuk penulisannya apakah termasuk abortus atau masuk ke partus dokter? IUFD-nya itu masuk kemana? Apakah dia waktu aterem apa enggak? Misalnya nih dia 9 bulan IUFD, berarti kan aterem. Ya sudah, tetap P6, P2, meskipun P2-nya ini terserah mau yang IUFD atau enggak, pokoknya pernah melahirkan secara aterem. Baik dia IUFD, baik dia hidup, nanti kan dari hidup apa enggak kan dari yang terakhir. Oke, paham. Prematur pun gitu, entah itu dia IUFD ataupun Hidup. Nyambung ya? Nyambung. Nanti jadi riwayat persalinan tuh anamnesisnya secara lengkap. Kalau ditulis semua di sini ya cukup ya. Itu jadi riwayat persalinan. Tulis riwayat persalinan anak pertama berapa bu? Itu prematur. Oke? Berarti IUFD itu bisa kurang dari 20 minggu dokter berarti? Apa Bisa. Kalau kurang abortus itu apa sih? Lahir sebelum kurang dari 20 Kurang minggu? dari- Nah, ya sudah kalau kurang dari 20 minggu berarti kan masuk abortus. Abortus. Entah dia ada jadinya negatif, entah ada jadinya positif. lebih dari 20 minggu. Berarti lebih dari IUF. 20 minggu IUFD. Ya, maksudnya gimana ini? Oh enggak. Kalau misalnya kematian janin dokter dalam kandungan. Nah, kalau berarti kalau misalnya dia kurang dari 20 minggu itu abortus, Ya, lebih itu masuk dia bukan abortus ya, maksudnya gini ya, tetap kita nulisnya
boleh, dari konseptus boleh, atau pakai tunggal IUFD juga nggak apa-apa. Misalnya 18 minggu tinggal IUFD kan gitu, karena dia belum ada tanda-tanda abortus. Sebenarnya itu masuk ke misabortion sebenarnya. Yang punya misabortion itu udah nggak ada DJJ-nya. Tapi di sini jarang kita nulisnya misabortion. Ya tapi nggak apa-apa kalau tulis misabortion juga boleh. Kalau dead konseptus sama ditulis tunggal IUFD ini juga nggak apa-apa. Kamu masuknya ini toh nggak apa-apa, kamu tulis 18 minggu, 16 minggu tunggal IUFD nggak apa-apa, boleh. Kan enggak? Nggak ada hubungannya sama ATM apa enggak? Ada usia kehamilan itu. Oke? Ya? Nyambung sampai sini? Ya ya. Nah, lalu kita masuk ke sini. Yuk ini. Sekarang kita pakai. Pakai ini kas bed saja dokter. Sini, sini. Nah, ini tak kasih tahu dulu ya kalau dalamnya itu bentuknya kayak gini. Oh ya. Harusnya ini manekinnya nih agak salah manekin bayinya. Soalnya semuanya tuh keras semua. Harusnya kan kepala itu nggak keras, bayi bokong itu lunak kan gini coba tuh keras semua ya kan, tuh keras semua. Susah kan bedakan, makanya dikasih ini bantalan ini kita anggap sebagai bokong. Sambung ya. Harusnya sih manekinnya nggak gini, makanya dikasih bantalan untuk menandakan dia ini bokong maksudnya gitu ya. Nah dia posisinya bisa gini kan, bisa juga gini, punggungnya bisa yang di sini gitu kan. Nah maka itu pentingnya Leopold. Nah pertama ya kita dulu ya, salam dulu kan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, saya perkenalan diri kan. Perkenalan diri, saya dokter siapa yang akan melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu gitu ya. Nanti mungkin agak sedikit tidak nyaman, tapi ini saya mohon kerjasamanya ya, gitu ya. Terus cuci tangan, terus ibunya diminta untuk tiduran ya. Terus kita langsung ini anamnesis itu dilewati aja karena kan cuma 6 menit, jadi kita nggak bisa semuanya kita cek. Nah di anamnesis itu kita anggap sudah, jadi nggak perlu dianu, dan kita masuk ke pemeriksaan fisiknya. Nah pemeriksaan fisik itu mulai dari status umum kan, dari apa vital sign. Kamu nggak usah ngecek, nggak usah melakukan, tapi ngomong aja, nyambung ya. Kalau melakukan terlalu lama kan, buka ini ya, nggak cukup 6 menit. Cuman ini bilang ini, saya lakukan pemeriksaan vital sign, saya cek tensi, nadi, RR, suhu, berat badan, tinggi badan, wes sudah gitu ya. Nanti kalau ada kelainan kan pasti pengujinya akan ngomong, misalnya tensinya tinggi 150/90 misalnya gitu ya. Kalau nggak ada berarti normal ya. Kalau pengujinya nggak ngomong kan berarti normal. Setelah itu saya lakukan pemeriksaan status generalis head to toe, dari kepala, leher, torak, abdomen, ekstremitas. Kalau nggak ada komen berarti normal ya. Lalu masuk ke pemeriksaan status obstetri. Saya lakukan pemeriksaan Leopold pertama kan. Posisinya pemeriksa berada di sebelah kanan ibu sambil ini menghadap ke kepala ibu. Saya lakukan Leopold pertama, yaitu untuk mengukur tinggi fundus uteri dengan meteran. Diukur mulai dari fundus sampai simfisis pubis. Kita cari nih fundusnya di mana nih. Ini fundus sampai yang terasa uterusnya ya, paling atas ya, fundus sampai simfisis itu tulang simfisis ya. Ini 35 cm gitu ya, ngomong kan misalnya berapa 35 cm. Terus Leopold 1 selain TFU juga kita lakukan untuk menentukan bagian janin yang ada di fundus kan sini ya, ini kan simfisis. Caranya kedua tangan kita letakkan di fundus nih. Nah ini ya, ini salah ini. Pokok ini Nggak usah handscreen ya berarti dokter? Nggak usah handscreen. Nah ini kedua tangannya letakkan semua kayak kita mempalpasi, jangan gini ya.
gimana bisa itu letakkan semua gini ya. Terus kamu palpasi, oh ini teraba bulat lunak, berarti bokong yang ada di fundus. Terus level 2 apa? Level 2 Bagian samping. kan bagian janin yang ada di kiri kanan samping ibu kan. Nah terus masuk nih, ya udah kita masih tetap gini, tangannya gini, terus kita mengarah ke arah samping kanan dan kiri ibu, palpasi gini, jangan gini ya, plek semua tangannya ya. Oh ini teraba keras memanjang di sebelah kiri, berarti ada punggung di sebelah Kiri. yang di sebelah kanan teraba bagian kecil janin, berarti ini ekstremitas. Oke, ngomong gitu persis seperti yang tak omongin. Terus habis itu Leopold 3 caranya tangan kita letakkan di bagian simfisis, karena kan bagian terendah kan, jadi kita cari nih yang simfisisnya ya. Nah gini kita palpasi, jangan gini tapi gini nih, pluk gitu ya, pluk semua terus kita palpasi. Oh ini teraba keras bulat, berarti kepala yang ada di sini bagian terendah ya. Jadi letaknya letak kepala ya. Oke, letak janinnya letak kepala. Leopold 4 apa? Sudah masuk. PAP atau belum? Caranya pemeriksa berubah tuh arahnya ke menghadap ke kaki ibu. Nah kedua tangan kita letakkan di simfisis, bagian simfisis plok gitu ya, letakkan semua ini. Ini kalau misalnya kedua tangan kita bertemu berarti dia konvergen kan, bertemu kan konvergen ya, konvergen berarti belum masuk PAP. Kalau sudah masuk PAP, ini bayangkan ini kepalanya ya, ini simfisis, dibayangkan kayak rongga gitu, jadi kepalanya masuk nih ke dalam sini. Gak akan kita bertemu kepala, ujungnya kepalanya nggak ada. Pasti kan sini yang sudah masuk ya, anggap ini simfisis yang sudah masuk kan. Udah masuk kan nggak mungkin ketemu ujungnya, berarti kan pasti divergen kayak gini, nggak mungkin ketemu ujungnya. Ini masih di atas ya, pasti ketemu kan, dia belum masuk. Jadi ya, jadi kalau divergen dia sudah masuk PAP. Nah terus habis itu sudah Leopold, habis itu DJJ. Karena kita sudah tahu nih kepalanya di sini, ini bokong, punggung di sini, berarti kita mendengarkan DJJ-nya di mana? Di kiri. Di kuadran kiri bawah, ya kan? Nggak mungkin di sini loh, atau di sini kan nggak mungkin, ya di punggung ya. Kita dengarkan yang di punggung maksimum. Kita dengarkan pakai stetoskop ini, ditaruh di kuadran kiri bawah, lalu kita cek ini ya, gini kamu harus gini ya. Nggak usah ngomong yang aneh-aneh, bisa ngomong aja normalnya 120 sampai 110 kali per menit. Udah ngomong gitu aja. Karena nanti terlalu lama. Wis, kita cuma punya waktu 6 menit aja. Oke? Pokoknya persis seperti yang saya omongkan. Nih, terus habis itu his itu kita cek di bagian fundusnya. Caranya tangan kanan kita atau tangan kiri kita terserah ya, yang lebih enak tangan kiri. Tangan kiri kita letakkan di fundusnya. Pluk gitu ya, kayak lokasi. Nah kita ukur dalam waktu, kita ngomongnya seperti ini ya, kita lihat hisnya dalam waktu 10 menit, berapa kali his dan lamanya berapa detik. Udah gitu aja. Oke, nggak usah terlalu banyak nama, pokoknya berapa kali his dalam 10 menit dan lamanya berapa detik. Udah. Nanti kan pengujinya akan ngomong. Kalau nggak ada komen ya berarti wis ini kan mau infartu, wis anggap aja normal wis gitu ya. Terus habis his pemeriksaan dalam VT. Bu, nanti ini saya melakukan pemeriksaan dalam, mungkin agak nggak nyaman untuk melakukan untuk mengetahui pembukaan ibu gitu ya. Jadi ibu mohon kerjasamanya, minta tolong celananya dilepas gitu ya. Terus Pakai handscoon steril, ambil handscoon cuci tangan, handscoon steril. Nah sekarang cara mem-VT-nya ya. Cara mem-VT-nya kan kita pakai dua tangan nih. Untuk yang masuk ke dalam kan tangan kanan. Tangan kiri kita membuka ininya, labiumnya. Labia. Kadang-kadang kan ada yang mendut gitu ya, banyak lemaknya. Jadi ini bantu dengan cara membuka gini ya, buka labianya. Terus tangan kanan kita masuk, tapi jangan langsung gini deh, sakit ya. Jadi awalnya ini dulu, jari tengah dulu kita tekan nih
ke bawah, bagian posterior, komisura posteriornya itu kita tekan ke bawah gini, baru habis itu kita masukkan, baru tangan jari telunjuk kita masuk semua ya. Jangan langsung gini sakit ya. Nah kalau sudah sekali masuk, jangan bolak-balik musik keluar gini ya, harus masuk full sampai ketemu cervix. Nah yang kita cek apa? Kamu mau pembukaannya berapa? Ya pembukaannya saya cek pembukaannya berapa senti, nanti pengujinya akan ngomong 6 senti gitu ya. Terus penipisannya berapa? 50%. Selaput ketuban utuh atau tidak, bagian terendah janin apa, kepala misalnya. Terus hoods berapa? Udah itu aja 5 itu ya. Kalau sudah selesai, ya udah Bu, kamu udah ngomong, pengujinya udah ngomong juga. Kemudian saya keluarkan tangan saya, terus handscoon-nya dilepas, lalu cuci tangan. Terus kamu melakukan kesimpulan diagnosisnya. Nanti kan di soalnya kan pasti ada nih, soalnya dia G berapa, usia kehamilan, keluhannya kenceng-kenceng misalnya. Terus kamu ngomong nih G1 gitu ya. Kalau G1 gak usah G1 P000, gak usah. Gravida 1 para 0. Udah 01 aja, dia gak ada semua kan. Gak usah P000, gak usah. Gravida 1 para 0. Usia kehamilan misalnya 38 minggu. Tunggal hidup Uterin. kan, hidup intrauterin. Letak Letak kepala. Terus misalnya buka 6 berarti infartu Kala 1 fase aktif. Oke, udah sampai situ aja. Anggap semuanya normal semua ya. Lainnya. Jadi infartu kala 1 fase aktif, Bu. Nanti Ibu sudah masuk ke proses persalinan sehingga nanti kita observasi di kamar bersalin. Udah gitu. Itu KIE-nya ya. Ada pertanyaan apa enggak? Kalau enggak ada, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke, ada pertanyaan enggak? Dokter, Mm-mm. hanya untuk yang pembukaan tuh untuk Mm-mm. kalau menandakan 10 itu bagaimana, 8 itu bagaimana? Nah itu kita harus tahu punyanya sendiri masing-masing nih jari kita ini ya, jari kita ini. Jadi yang diukur itu kan adalah cervix. Nah ini kenapa kok aku pentingnya YouTube dari mana ya? Supaya kalian ada bayangan. Kadang-kadang nggak, kemarin ada yang nanya pinter sih maksudnya. Ini apa betul? Nggak apa-apa dokter. Apa itu namanya? Bayangan tuh itu tuh yang dia itu yang mana sih? Pembukaan tuh buka 1, 2, bisa enggak ya? Ya jarinya. Loh nggak bisa ya? Sebagai tamu itu dokter. Bawa dokter. Tamu. Nggih. Bisa pakai suara tuh ini. Iya dokter. Bisa pakai batu gitu. Ngetik sus. Pembukaan batu. Mana ya? PT. Nah, ini. Nah, jadi ini tapi ada yang lebih ini lagi sebenarnya. Certification ini kayak ini. Nah, ini loh. Pembukaan kan ini ada 1, 2, 3 sampai 10 ya. Ini loh. 1, 2. Jadi cervixnya itu kita ukur nih, kita harus tahu sendiri nih masing-masing. Ya biasanya ya ini tuh 1 cm biasanya. Jadi kan nggak mungkin 5 masuk semua, nggak mungkin. Jadi kita pakai 2 jari ini. 1 itu biasanya 1 cm. Jadi kalau misalnya cervix itu bisa masuk 1, berarti itu 1 cm. Kalau bisa masuk dua-duanya berarti 2. Ya, biasanya gitu. Nah terus cervix itu mana ya yang bisa kalian buka sama penipisan. Cervix
Cervix itu tebel kan deh, tebelnya itu kalau tidak hamil dia itu 2 sentian katanya, ya 2 sampai 3 senti. Nah kayak gini tuh menebal. Nah ini tuh, ini 1 senti, 2 senti, 3 senti dan menipis juga. Jadi begitu barengan menipisnya, tergantung dia multigravida atau primigravida ya. Kalau primigravida biasanya dia menipis dulu baru membuka. Ya, jadi ada begini. Ini kalau pembukaan lengkap ya sudah nggak ada 100% gitu. Setipis kertas. Kamu ya. Jadi yang mana tuh cervixnya. Berarti jarinya itu tetap 2 yang masuk tapi dilebarkan gitu dokter. Buka berapa 5. Jadi kita harus tahu nih ini segini tuh 5 ya kira-kira. Kalau lengkap ya keraba semua nggak ada. Keraba cervixnya. Ini. Cervix itu kan Dari tiga fase pembukaan laki-laki, menipis. fase laten, fase Harus aktif, dan nipis. fase transisi jika diuraikan Itu ya, itu cervix. Itu yang kita ukur. Ya, ayo ada yang ini. Ada yang mulai. Siapa nih? Si hands on, ayo. Harus tahu soalnya kadang-kadang ini bisa diganti. Nanti kita koreksi salah apa, salah. Ya, siapa? Saya aja dok. Ini nih. Harus di sebelah kanan. Mulai baru ya. Ya.